Yogyakarta, salah satu kota bersejarah di Indonesia yang menjadi destinasi wisata dengan keindahan alamnya, keramahan warganya, serta keanekaragaman adat dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kota Yogyakarta memang menjunjung tinggi akan kebudayaan yang telah diwariskan leluhur mereka sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang dengan menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang diwariskan turun-temurun. Salah satu warisan budaya yang masih eksis hingga saat ini adalah seni teater. Berlokasi di Jalan Sawu nomor 6 Wonocatur, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, teater alam merupakan salah satu seni teater yang masih aktif hingga saat ini. Seni teater merupakan jenis kesenian pertunjukan bermain peran atau drama yang menyajikan cerita kehidupan nyata dalam bentuk pementasan. Seni teater berisi pertunjukan perilaku manusia yang ditampilkan dengan gerak, tarian, serta nyanyian yang dilengkapi dengan dialog dan akting. Jalan cerita yang disajikan pada pertunjukan teater mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran bagi kehidupan seseorang. Salah satu seni teater yang masih bertahan hingga saat ini adalah teater alam yang didirikan oleh Datuk Azwar AN. Sejarah berdirinya teater alam itu dulu papa namanya papa itu saya panggilnya papa aja ya, atau namanya kalau kita manggil semua orang-orang teater alam namanya Datuk Azwar AN. Itu dulu pertama di Jogja itu mendirikan bengkel teater sama Rendra. Jadi Rendra pulang dari Amerika, papa itu berusaha kepengen nyari ilmunya. Apa tuh perbedaannya teater modernnya di fakultas apa yang kuliah di Amerika sama di Indonesia. Begitu dapat ilmunya baru mendirikan bengkel teater. Bengkel teater didirikan Rendra sama papa. Tahun demi tahun dari tahun 60 berapa 6 65 67 mendirikan bengkel teater itu dengan pentas akhirnya ada sesuatu konflik apa saya nggak ngerti antara papa sama Rendra. Papa keluar dari teater dari bengkel teater tahun 72 akhir, jadi sekitar Desember. Januarinya papa mendirikan teater alam di Sawu Jajar tanggal 4 Januari 1972, berarti 71 ya papa keluar itu dari bengkel. Itu yang diajak pertama kali itu mama sama Merit Hendra yang kemarin ada juga sama teman-teman Asdrafi. Papa juga karena juga orang Asdrafi papa itu di Asdrafi. Akhirnya Merit diundang karena tetangga papa itu namanya Mbak Nani atau Mbak siapa lupa, ngasih tahu Merit diajak main teater, ikut di teater alam. Ada berapa 5 orang ikut mendirikan teater alam, semua sudah almarhum. Tinggal Merit Hendra saja yang masih hidup sampai sekarang, dan itu akan pentas juga untuk tahun ini. Pada tahun 2021, Datuk Azwar AN menghembuskan nafas terakhirnya. Anwar dengan harapan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian akan ikut membantu meringankan beban dari para ahli waris. Teater alam yang sudah ia pertahankan kemudian diteruskan kepada anak pertamanya, yakni Azkamiyanto Roni Amprawan AN atau sering dipanggil Pak Roni. Pak Roni menuju tempat latihan teater alam yang berjarak kurang lebih 6 km dari kediamannya.
Teater Alam mengadakan latihan rutin di Taman Budaya Yogyakarta. Dipegang, Mbak. Nah, udah kasih lauk. Lauk dipepaki, Mas Rani ya? Saat latihan, Pak Roni berperan sebagai asisten sutradara untuk pementasan teater alam. Dengan tegas, Pak Roni selalu memberi arahan-arahan kepada para pemain untuk berlatih sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain meneruskan teater alam, Pak Roni juga mengikuti Sekolah Pedalangan Habiranda Yogyakarta yang dimiliki Keraton Ngayog Jakarta Hadiningrat. Pak Roni mengikuti sekolah pedalangan ini selama 2 tahun untuk memperoleh sertifikasi pedalangan. Meskipun memiliki banyak kesibukan, teater alam tetap menjadi fokus utama Pak Roni sebagai penerus teater alam. Nah, ning kono kuwi Mas. Nih, yo diangkat sik bareng. Oh, kok dhuwur terus Mas. Heeh. Dulu masjid-masjidan majune yo. Yang jelas pentas tahun ini judulnya Opera Ikan Asin. Tapi itu terjemahan dari Rianti Arno. Juga almarhum barusan Februari kalau nggak Maret meninggal. Makanya kenapa kita pentaskan itu, pertama Rianti Arno berteman sama Papa lama. Nah kita mementaskan untuk memperingati pertemanan mereka. Karena juga sudah meninggal semuanya, kita pentaskan aja Teater Koma itu dulu. Teater Koma juga sudah mementaskan opera Ikan Asin, tapi kita juga mementaskan opera Ikan Asin tapi berbeda. Harusnya tontonan 4,5 jam, kita buat 2,5 jam paling lama 2,5 jam. Kembalikan ion tubuhmu yang hilang dengan Pocari Sweat. Memiliki kulit mulus dan tanpa noda selalu jadi impian setiap orang. Begitu juga dengan aku. Sebagai seorang perempuan yang banyak berkegiatan di luar, aku percayakan perlindungan wajahku kepada Wardah. Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel dengan kandungan ekstra membuatku tak takut lagi dengan sengatan matahari. Apalagi teksturnya yang ringan dan mudah menyerap serta 0% alkohol, membuat sunscreen Wardah nyaman digunakan. Dari semua kegiatan yang kulakukan, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk tetap tampil cantik. Sengatan matahari bukan lagi penghalang. Dimanapun dan kapanpun, Wardah akan selalu temani cantikmu. Lindungi cantikmu dengan Wardah UV Shield, hadang UV Double Light. Teater alam memberikan kesan yang tidak terlupakan untuk siapa saja yang pernah terlibat di dalamnya. Cerita yang hadir di setiap langkah proses latihan
menorehkan pembelajaran yang terparti pada pameran-pameran di setiap panggung yang ia pijak. Saya salah satu pendiri Teater Alam, pasti juga senior, itu tahun 1972. Kalau bicara tentang motivasi kenapa saya ikut pementasan kali ini dengan judul Opera Ikan Asin dengan sutradara Mas Puntung C.M. Pujadi, ya ini kewajiban bagi saya sebagai anggota, sebagai salah satu pendiri Teater Alam. Dan kebetulan memang tidak ada jadwal yang bentrok dengan jadwal latihan. Saya ikut dalam pementasan kali ini Opera Ikan Asin yang ditulis oleh Bertolt Brecht. Bang Aswar AN ini seorang sutradara sekaligus pimpinan grup Teater Alam. Dia orang yang banyak ide, banyak gagasan, banyak mau dalam arti positif ya. Jadi Bang Aswar ini sangat mengajarkan kepada kita awalnya adalah disiplin pribadi, baru disiplin kelompok. Setelah kita latihan dasar selama 3 bulan, itu itu memang setiap hari. Selama 3 bulan kita latihan, langsung dilatih oleh Bang Aswar AN. Di samping Bang Aswar ini mengajarkan dasar-dasar teater, terutama disiplin pribadi tadi itu, juga mengajarkan teori-teori atau metode-metode yang lain. Tentang improvisasi, lalu latihan alam, latihan olah tubuh, olah suara dan sebagainya. Sangat luar biasa Bang Aswar. Banyak gagasan idenya yang cukup unik dan cukup bagus. Dan itu terbukti setiap pementasan teater alam selalu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Jogja, masyarakat Indonesia, masyarakat teater tentunya, terutama itu. Motivasiku kali ini untuk mengikuti Teater Alam adalah saya sangat suka seni, terutama seni peran. Apalagi dalam puisi dan juga dalam teater itu juga termasuk dalam seni peran. Dan untuk kali ini dalam Opera Ikan Asin saya berperan sebagai Doli, salah satu PSK yang tinggal di komplek Cabo atau kompleks Bordelo. Gitu. Penerusnya setelah Bang Aswar meninggal yaitu Roni. Paling tidak Roni juga meneruskan apa yang diinginkan oleh Bang Aswar tentang keberlanjutan teater alam itu sendiri. Yang sudah pasti setiap tahun kita akan berusaha pementasan. Setiap tahun kita akan menyelenggarakan sebuah pertunjukan. Dan itu memang keinginan dari Bang Aswar. Dan pasti akan diteruskan oleh teater alam, oleh Roni, juga oleh kita-kita semua. Atur anak buahmu, ayo kalian cepat bergerak dan selamat berjuang. Wah, kalau mendengar 2 nama itu ibaratnya seperti bagai pinang dibelah 2 atau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau dengan kata seniornya teater alam dulu, Bang Aswar sebutannya mereka, itu merupakan salah satu pendiri teater yang memang punya pribadi yang tegas. Untuk menjadi seorang aktor, tidak hanya sekali main saja lantas menjadi seorang aktor. Kalau sekali atau 2 kali itu masih disebut pemain. Dalam sebuah kisah, cerita, drama, atau teater bagi seorang pemain. Dan memang kalau misalkan untuk yang kayak ibaratnya datang itu kita pasti digembleng dulu nih, digembleng itu dalam artian kita kayak di ospek, kayak dicuekin gitu sama 1 tahun atau 2 tahun ya, karena kan masing-masing pengalaman orang itu kan beda-beda, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, dan bahkan ada yang hampir 2,5 tahun sampai benar-benar kamu bisa merasakan dapat ilmu baru. Nah, sama kemudian untuk yang Bang Roni itu sendiri, ini kan penerus ya, penerusnya dari teater alam ini.
Kalau dari sebetulnya sih ada kemiripan sifat ya, tapi kalau untuk yang Om Roni ini sebutan bagi saya itu orangnya lebih bisa bawa santai, bisa diajak guyon, tapi kalau sifat tegasnya, sifat disiplin itu tidak akan pernah istilahnya itu nggak akan pernah lepas dari almarhum bapaknya atau almarhum Bang Aswar AN selaku pendidik teater alam itu sendiri. Kalau Bang Aswar itu dari nol, dari tidak bisa menjadi anak-anak itu bisa. Dari tidak pinter dilatih sedemikian rupa sehingga akhirnya pinter. Nah kalau Roni itu mungkin karena dia masih agak ragu-ragu, kalaupun dia ngelatih pasti ngelatih yang anak-anak jauh di bawah saya. Karena dia kalau ngelatih saya pasti mungkin dia segan, sungkan, ya kan. Kalaupun dia ngelatih juga nanti ngelatih yang teman-teman teater alam yang menjadi anggota, yang anak-anak baru, calon anggota teater alam. Tapi kemungkinan besar kalaupun Roni ngelatih itu tidak jauh beda dengan Bang Aswar. Karena sebetulnya metode teater itu hampir di mana-mana sama di Indonesia. Terutama di Indonesia yang saya tahu. Latihan olah tubuh, latihan olah vokal, latihan alam, intinya memberdayakan jasmani dan rohani kita, itu intinya. Beda-beda tipis lah kalau antara Roni dengan Bang Aswar cara melatihnya. Lu si siapa? Cangkemmu lama-lama takut delu-delu susu. Diam, aduh, jangan berkelahi. Kendalanya di pementasan ya tentang pendanaan. Tentang pendanaan dimanapun, nggak cuma teater alam ya. Saya pikir semua teater, semua grup teater itu biasanya kalau mau pementasan bingung masalah pendanaan. Karena apa? Karena untuk bikin sewa gedung, untuk bikin kostum, bikin set itu berat, memakan biaya banyak. Nah sekarang masih lumayan ada Danais. Dari Dinas Budaya itu ada Danais, setiap teater kalau mengajukan proposal dapat bantuan. Yaitu untuk apa? Untuk menyewa gedung, untuk set, untuk kostum. Nah untuk pemainnya yang kadang-kadang repot untuk ngasih dananya itu berapa? Patokannya juga nggak bisa. Itu yang bikin susahnya orang teater. Karena apa? Kalau kita dapat Danais, kita nggak boleh jual undangan, jual tiket nggak boleh. Pendeta tidak jadi datang. Poli sayang, hentikanlah tangisanmu itu. Diamlah sayang. Poli sayang, matamu, poli sayang. Dicilat, dicelupin. Ayah pulang. Ayah. Asiknya kebersamaan bersama Oreo.
lanjut tugas tapi ngantuk. Mau bikin kopi tapi habis. Ganti aja kopimu dengan Kopiko. Permen dengan ekstrak biji kopi pilihan yang nendang rasanya. Kopiko, gantinya ngopi. Kalau dulu syarat untuk masuk teater alam itu berat. Dia harus digembleng dulu. Selama digembleng itu dia nggak boleh berteater di lain teater. Nggak boleh ikut pentas teater. Sebelum di teater alam itu pintar. Terus juga harus sudah pentas. Minimal membantu pementasan di krunya. Nah sekarang enggak. Tapi kalau sekarang itu saya beri, silakan gabung dulu, ikuti pentas nggak apa-apa. Habis itu kita latihan dasar. Baru itu nanti bisa dianggap orang teater alam. Nggak gampang, tetap nggak gampang. Karena apa? Biasanya habis pentas selesai. Orang yang belum mau belajar tentang teater, mereka nggak mau. Tahu, pengennya cuma pentas, itu ada. Wah, kalau pengalaman kayaknya aku lebih melihat ke ini ya, ke sekarang ini ya. Awalnya aku masuknya teater alam itu karena waktu itu gara-gara tahun kemarin 50 tahun teater alam ada peragaan busana yang yang Montserrat, yaitu yang tertarik banget karena kan Montserrat itu kan bener-bener gaya Amerika Latin yang bener-bener itu sulit ya. Karena benar-benar harus bernuansa kita hidup di Amerika Latin kayak Meksiko, kayak ya selatan dikit lah ya, itu luar biasa. Dan itu membawa penghayatan karakter itu luar biasa karena teater alam itu katanya orang-orang itu memang sangat disiplin terkenalnya dan nanti itu bahkan oke banget. Makanya kalau untuk proses kali ini bener-bener di sini tuh kayak kita digembleng tuh ya, kita gabung boleh, cuman jangan kayak urusin di masing-masing kalau dalam berperan. Itulah yang saya dapat dari situ, disiplin waktu sih terutama karena kalau kita mendengar kata WIB itu pasti udah sering banget di telinga semua ya, kayak waktu Indonesia berkaret rian. Nah iya, itu kurang lebih seperti itu. Iya, kalau pengalaman banyak, tapi yang paling saya ingat waktu itu dalam latihan ini ada salah satu anak ini agak tengil tapi nggak mengganggu, cuman itu kelakuan selama latihan supaya tidak bosan. Itu anak agak nyenengin tapi juga sekaligus nyebelin. Suatu ketika saya makan permen waktu latihan, saya mood, dia selalu minta, saya kasih. Besok lagi saya makan permen, dia minta, saya kasih. Lama-lama saya ingin ngerjain dia. Ngerjainnya. Saya pura-pura makan permen, terus dia minta, lalu saya kasih. Tapi bukan permen yang saya kasih, tapi obat pencuci perut, Broklat namanya. Begitu dia makan Broklat, nggak lama dia izin sama Bang Aswar. Bang izin. Ditanya sama Bang Aswar, mau kemana? Mau ke kamar mandi. Itu hampir 3-4 kali. Begitu selesai latihan, anak itu marah-marah. Wah, kurang ajar murid. Iki mau sing mbok kei mau permen apa-apa? Saya jawab, iki mau sing tak kei kowe iki Broklat obat pencuci perut. Lalu dia, pantesan aku bolak-balik nang kamar mandi. Ternyata dia buang air besar sampai berkali-kali. Itu salah satu pengalaman yang cukup menarik buat saya. Kesannya aku sama berteater itu asik ya. Karena kita bisa meluapkan segala emosi dalam diri kita ketika ada menikmati peran ya, dunia seni peran. Karena kalau kita memerankan orang itu, ya kita harus cari tahu referensinya karakter orang ini di apa aja gitu. Kalau kesannya sih menyenangkan sih pasti. Kadang
kayak ada suka dukanya ya. Sukanya tuh kayak ya asik sih dapat peran kayak per ini ya, kalau saya sarkas pasti bilang karena Opera Kanas ini nih ya, sahabatan dengan bandit dan pip. Lebih asik sih sama dibawa santai. Cuman untuk pesannya kalau mau memang ikut dalam dunia berkesenian teater itu harus ini ya, harus bisa disiplin lebih baik lagi aja ya, karena kalau melihat perkembangan teater zaman sekarang kan ada yang lebih ke tradisi sama lebih ke tradisi kontemporer, ada yang semi kontemporer, ada yang kontemporer. Nah itu kalau pesan saya terkait ini, jaga semangat dan tetap semangat aja terus, sama kemudian jangan terlalu mencampur urusan orang lain, karena uruslah diri sendiri, jangan orang lain ngurusin diri kita, alias jangan ikut campur. Yang penting urus diri sendiri daripada ngurus orang lain yang nggak tahu, yang bikin toksik dalam kehidupan kita. Ya, teater alam harus berusaha selalu mementaskan, menunjukkan pertunjukannya yang cukup inovatif, cukup imajinatif, dan cukup asosiatif. Penawaran-penawaran lewat kajian, lewat seni pertunjukan untuk masyarakat Jogja dan Indonesia pada umumnya, terutama untuk masyarakat teater itu sendiri. Kalian akan belajar tentang persahabatan sejati. Kita pasti akan ditangkap. Dan juga untuk harapan teater alam, tetap eksis, tetap jaga semangat, jangan sampai semangat dari almarhum Bang Aswar AN itu padam, karena Bang Aswar AN ketika saya mendengar dari senior itu mengajarkan kita arti disiplin, dan diamnya itu adalah diamnya emas. Bukan diam berarti belum bergerak, enggak, diam itu ada emas. Kalau saya ambil dari sarinya seperti itu. Itu Komisaris Karto Marmo, dia ada di antara mereka. Kalian sembunyi semua. Kalau aku bilang tak berbahaya, ingat, tak berbahaya. Harapannya tetap teater alam akan berjalan terus tanpa ada pendirinya atau apa. Ingin tetap eksis di dunia teater, tapi mungkin akan lebih banyak juga seni tradisional juga kita mau garap, seni sastra juga mau kita garap juga, karena di dunia teater itu kan luas. Bagaimana caranya semuanya jalan, dari dunia film ada, dunia sastra ada, dunia seni tradisi juga ada, kayak wayang, ketoprak, apa wayang orang, nah kayak gitu. Kedepannya itu yang jelas kepengen tetap eksis setiap tahun pentas. Pocongnya kuat, nekat perkasa. Satu gerakan, musuh berjatuhan. Pisau